Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Tapi sebelumnya saya ingin tahu keadaan panjenengan. Saya doakan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, mohon maaf apabila suara saya agak serak atau sengol, karena beberapa hari ini saya lagi flu, jadi mungkin mempengaruhi ya, mungkin agak tidak jelas atau mengganggu, saya minta maaf sekali. Baik, Yanda dan Bunda semua, kali ini saya akan sharing masih tentang assessment. Nah, dalam kegiatan assessment di PAUD kemarin itu kan siklusnya ada 3 ya. Pertama kita kumpulkan data, lalu pengolahan data, terakhir pelaporan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang laporan capaian pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Jadi, kalau sebelumnya itu saya membahas tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data dan mengolahnya, kali ini melaporkan. Jadi assessment seperti dalam prinsip assessment di PAUD, yaitu terpadu dengan kegiatan bermain dan belajar anak, maka karena kita melakukan kegiatan bermain dan belajar setiap hari, berarti assessment itu juga dilakukan setiap hari. Assessment atau pengumpulan data itu kita lakukan setiap hari. Sedangkan teknik atau instrumennya yang ada 4 itu monggo disesuaikan dengan kegiatan atau tujuan kegiatan yang ingin dicapai oleh panjenengan semua, Yanda dan Bunda, ketika melakukan kegiatan bermain dan belajar. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita melakukan kegiatan berbasis project, berarti kan kita mengassessment atau menilai proses dari anak-anak tersebut. Nah, ketika kita melakukan observasi, berarti kita menggunakan teknik foto berseri berupa rekaman video atau foto. Jadi proses ketika anak misalnya mau membuat, kemarin ya contohnya murid saya yang membuat bentuk rumah dari ranting-ranting dan daun kering itu. Jadi prosesnya ketika dia memotong rantingnya, menempelkan jadi satu, lalu dikasih atap, dikasih bendera, prosesnya jadi foto ketika dia melakukan kegiatan. Berarti kita memakai foto berseri. Tetapi apabila kita mau menilai produknya, misalnya hasil lukisan, hasil konstruksi yang membuat bangunan balok dari Lego atau dari balok, itu kita bisa gunakan hasil karya. Atau mungkin ketika kita melakukan kegiatan di toga, kemarin kan ada ya anak-anak saya minta untuk membuat edam jahe ya. Itu kan mulai dari anak geprek jahe, memasukkan ke dalam gelas, menaruh gula, terus mengasih air, diaduk. Nah, itu bisa kita gunakan juga foto berseri atau checklist. Jadi indikator-indikator dari kegiatan anak itu kita tuliskan, lalu apabila sudah muncul tinggal kita kasih tanda checklist atau contreng, bila belum muncul kita kasih tanda silang. Nah, setelah kita kumpulkan data-data tersebut lalu kita olah. Caranya bagaimana? Kemarin juga sudah saya jelaskan, yaitu kita analisis. Contohnya seperti yang murid saya membuat bentuk rumah kemarin itu kan ada benderanya. Berarti saya analisis di sini yang sudah keluar dari kegiatan ketika anak membuat rumah dari ranting dan daun serta dikasih bendera, itu yang keluar adalah jati diri dan dasar-dasar literasi, sains, teknologi, matematika, rekayasa, dan seni. Dimana di situ jati dirinya karena dia bangga terhadap dirinya sendiri sebagai anak atau bangsa Indonesia dengan memasang bendera. Terus sainsnya apa? Di dasar-dasar literasi cara memotong ranting dengan ukuran yang sama. Lalu dia mengenal bilangan dengan menghitung jumlah daun yang akan dijadikan atap. Jadi seperti itu, kita analisis. Lalu umpan baliknya apa? Kita tuliskan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, terus kita mengolah data, baru dari olahan data itu tadi kita kumpulkan, yang akhirnya kita simpulkan dan kita tuliskan dalam laporan. Baik, kita
Mulai saja bagaimana cara kita membuat laporan capaian pembelajaran. Sebelumnya saya ingin sampaikan kalau kemarin kita sudah bahas ya prinsip assessment, sudah hafal. Nah sekarang saya akan sedikit sebelum ke pelaporan kita harus paham dulu apakah pembelajaran paradigma baru itu. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di jenjang pendidikan anak usia dini dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi apabila anak-anak belum mampu atau ingin mengulang, tidak apa-apa, besoknya kita ulang lagi, tetapi tentu saja diberikan sedikit tantangan, jadi jangan monoton. Contohnya gini, ketika anak-anak suka menggelindingkan bola atau benda-benda dari atas ke bawah, kegiatan hari ini, terus anak-anak bilang, Bunda besok bermain ini lagi, nggak apa-apa kita ulang, tetapi tidak lagi menggelindingkan hanya bola yang berbentuk lingkaran, tetapi mungkin kita tambahkan bidang miringnya kita sambung, atau mungkin yang kita gelindingkan tidak hanya berupa kelereng tapi kita kasih kerikil, terus balok, lalu anak akan kita rangsang. Kenapa? Kelereng lebih cepat turunnya, tapi kalau balok tidak bisa, kalau kerikil agak lama, jadi seperti itu. Jadi kita tingkatkan maksudnya. Kemudian pada jenjang PAUD, asesmen diagnostik juga dilakukan. Hasil asesmen diagnostik sesuai dengan kemampuannya, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kemudian pembelajaran paradigma baru juga memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen. Lalu, hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen itu, satu, kita kumpulkan data, tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Teknik-teknik yang dapat digunakan diantaranya ada catatan anekdot, hasil karya, checklist, foto berseri. Nah, itu nanti dapat dipilih salah satu dalam melakukan asesmen suatu kegiatan ya. Kemudian setelah kita kumpulkan data, kita olah data tersebut, fakta yang didapat kemudian diinterpretasikan, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Dan pada ujung semester atau tahun, kita lihat dari ketercapaian CP. Untuk pengolahan data tidak ada format khusus ya, jadi seperti kemarin ya, saya memberi contoh checklist formatnya seperti ini, tetapi kalau Bunda Yanda mau mengembangkan, disilakan. Lalu yang terakhir melakukan pelaporan. Nah, semua dilakukan dengan otentik dan dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda. Jadi sesuai fakta ya, sesuai fakta. Makanya dalam kegiatan pembagian rapot nanti, saya lebih suka mengusulkan panjenengan dengan menyertai portofolio. Portofolio itulah hasil kumpulan kegiatan-kegiatan anak selama satu semester. Tentunya kita urutkan dari awal mulai sampai akhir akhir semester ya. Jadi mulai urut dari depan sampai belakang. Nah, di sini ada catatan dalam melakukan asesmen, diharapkan merujuk pada prinsip asesmen dan karakteristik pembelajaran di PAUD. Sekarang kita menilai asesmen Kurtilas dan kurikulum di program sekolah penggerak atau kurikulum merdeka. Persamaannya di asesmen ini adalah sama-sama menggunakan bukti otentik dari dokumentasi harian. Maaf. Kemudian menggunakan narasi. Terus teknik pengumpulan bisa beragam sesuai dengan kebutuhan guru dan tentu saja sesuai dengan kegiatannya ya. Dan yang keempat, sebagian besar struktur deskripsi sama. Seperti
Ada contoh yang menunjukkan kemajuan yang dicapai anak dan ada saran yang mengajak orang tua untuk membantu stimulasi anak. Jadi persamaannya ini asesmen yang ada di Kurtilas dan kurikulum Merdeka atau kurikulum di program sekolah penggerak. Lalu perubahannya apa? Perubahannya terdiri dari 3 elemen CP kalau di di kurikulum Merdeka, maaf, karena di Kurtila sebelumnya kan 6 aspek perkembangan dari STPPA. Kemudian di kurikulum Merdeka atau Kurmer, kurikulum sekolah penggerak, tidak ada skala capaian anak yang BB, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Jadi tidak ada ini. Jadi perubahannya itu. Nah, sekarang kita langsung aja beri contoh laporan capaian pembelajaran atau raport yang akan kita bagikan. Jadi nanti sebelum ada ini poin di nilai agama budi pekerti, jati diri dan dasar-dasar literasi, di atas kita bisa tuliskan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau mungkin ditulis di bawah tidak apa-apa. Jadi untuk formatnya juga monggo ya, tapi yang penting esensi dari apa yang akan kita sampaikan di capaian pembelajaran. Jadi di sini nanti kita hanya ada 3, yaitu nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi. Nah, contoh redaksinya seperti ini. Renan sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah agama yang dianutnya. Renan juga sudah dapat menunjukkan perilaku baik, seperti menyayangi teman, bersikap jujur, hormat kepada guru dan orang tua. Renan juga dapat menjaga kebersihan dan merawat lingkungannya, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Renan tidak pernah lupa membuang sampah pada tempatnya dan selalu menyirami tanaman di kebun sekolah jika tiba gilirannya. Di kelompok B1 maksudnya ya, karena Renan itu kelompok B1. Bu guru mengajak Renan mengenal dan menghormati beragam agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Guru juga mengajak masing-masing anak menceritakan pengalaman berkunjung dan beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Nah, di rumah, orang tua dapat mengajak Renan membaca buku cerita atau menonton film pendek berkaitan tentang berbagai kegiatan hari besar agama. Dan selanjutnya, orang tua dapat bercakap-cakap dengan anak tentang perihal yang tepat saat menjalankan ibadah. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ada kesinambungan antara sekolah dan di rumah. Kemudian untuk jati diri, contohnya seperti ini. Sepanjang semester 1 ini, Renan bersedia terlibat dalam kegiatan membersihkan diri seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Renan juga mau mencoba beragam jenis makanan bergizi seperti sayur, buah yang baru dikenalnya. Guru juga memperhatikan Renan mampu mengenali emosi yang dirasakan dengan wajar. Juga emosi orang-orang terdekatnya melalui identifikasi ekspresi wajah. Di kelompok B1, Renan juga belajar lebih banyak tentang strategi sederhana untuk mengulas emosi dengan cara mengajarkan teknik menarik nafas, melakukan yoga anak, memeluk benda kesayangan, atau memiliki tempat khusus untuk menenangkan diri. Renan juga akan belajar mengembangkan gambaran positif, mengenal dirinya sendiri, seperti mengenal sikap baiknya, keterampilan yang menonjol dari dirinya, agar terbangun rasa percaya diri. Hal-hal ini akan dipelajari melalui cerita dan kegiatan bermain peran. Di rumah, orang tua dapat bercerita tentang strategi yang digunakan orang tua, bagaimana meredakan rasa marah, serta menawarkan Renan untuk mencobanya ketika sedang marah. Orang tua juga dapat memberikan pujian yang bermakna ketika Renan menunjukkan keterampilan baru yang telah dikuasainya. Ini contoh narasi atau redaksi di Kemudian contoh di dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Dalam semester ini, Renan sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain dalam berbagai konteks. Renan dapat merespon dengan tepat dan terlibat dalam percakapan dua arah. Renan suka bercerita mengenai isi buku yang didengarnya atau film yang ditontonnya.
Renan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia banyak mengajukan pertanyaan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Renan juga sudah dapat memprediksi dan melanjutkan pola urutan gambar. Di kelompok B1, guru mengajak Renan melakukan lebih banyak eksperimen serta kegiatan seni yang beragam sehingga kemampuan membuat prediksi dan membuat kesimpulan sederhana dan hasil pengamatan percobaan akan terus berkembang. Guru juga berharap nantinya memfasilitasi Renan dengan pengenalan kegiatan seni yang beragam seperti mengenalkan seni drama dan seni visual 3 dimensi. Di rumah, orang tua dapat mengajak Renan berkegiatan di dapur, di kebun, dan mencoba mengamati perubahan benda dan bahan yang terjadi di dapur. Orang tua juga dapat mengajak Renan berkegiatan seni, misalnya menyanyi, menggambar, dan membuat kriya bersama. Jadi ini contoh-contoh redaksi atau narasi yang bisa kita tuliskan di 3 elemen capaian pembelajaran. Kemudian refleksi orang tua atau wali murid itu juga kita siapkan kolomnya, dan lalu ada kolom ketidakhadiran, sakit ada berapa hari dalam 1 semester itu dituliskan, izin berapa hari tanpa keterangan berapa hari. Kemudian paling bawah ada di mana letak sekolah tersebut, misalnya sekolah saya ya ini Kawedanan, kapan saya bagikan, Desember 2021, ternama guru kelompok B1, terus kemudian mengetahui Kepala TK Negeri Pembina Kawedanan. Jadi seperti itu ya, sama kan dengan format di Kurtilas. Baik ya Anda dan Bunda, sekarang saya ingin menyampaikan isi laporan capaian pembelajaran ya. Ada data diri anak pertama, jelas itu. Kemudian deskripsi kemajuan anak dalam 3 elemen CP yang sudah saya contohkan tadi ya. Ada nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi. Di mana elemen-elemen nilai agama dan budi pekerti, elemen jati diri, dan elemen dasar-dasar literasi dan STEM itu kita tuliskan sesuai faktual atau otentik dari kemajuan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, hal yang perlu tercantum dalam deskripsi elemen CP adalah yaitu A, hal-hal yang sudah dikuasai. Jadi kemampuan, kemajuan, prestasi yang sudah dikuasai atau dipelajari anak selama kurun waktu tertentu yang diambil dari perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Kemudian bukti yang mendukung perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Dan C, capaian yang belum muncul pada anak dan perlu untuk distimulasi pada kurun waktu selanjutnya. Disertai dengan gambaran rencana guru untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut. Kemudian ada saran, tip, ajakan yang dituliskan secara konkret untuk orang tua wali murid untuk mendukung optimalisasi poin C di rumah. Jadi yang bunyinya tadi seperti ini loh Bunda, di kelas B1, nah itu capaian yang belum muncul dituliskan di situ pada anak dan perlu untuk distimulasi. Nah kemudian di rumah itu yang redaksinya setelah di kelas B1 tadi itu yaitu poin D ini, saran, tips, ajakan yang dituliskan secara konkret bagi orang tua wali murid untuk mendukung optimalisasi poin di rumah. Baik, kemudian refleksi orang tua. Nah, di sini orang tua disuruh menuliskan apa yang saya amati sudah berkembang pada diri anak saya, apa saja yang masih perlu dikembangkan pada diri anak saya, langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membantu anak saya mengembangkan hal tersebut. Jadi ini bisa dituangkan di kolom yang sudah disiapkan untuk orang tua yang di situ berbunyi refleksi orang tua. Kemudian di informasi ketidakhadiran anak dituliskan ya, tadi sudah saya sebutkan, sakit berapa hari, izin berapa hari, tanpa keterangan berapa hari. Kemudian data tinggi badan, data berat badan, lingkar kepala, itu juga dituliskan dengan interpretasinya sesuai dengan Permenkes nomor 02 tahun 2020. Dan yang terakhir, lampiran portofolio. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, foto-foto atau hasil karya anak itu kita lampirkan supaya nanti orang tua bisa mencocokkan
oh yang dituliskan Bu Guru seperti ini, ternyata benar. Renan sudah mampu menjaga kebersihan badan karena ada fotonya ketika dia mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan atau apa itu namanya sebelum masuk kelas. Jadi seperti itu ya, untuk menunjang apa itu penilaian otentik yang sudah dilakukan oleh guru. Baik, lalu perilaku yang diharapkan muncul itu yang bagaimana? Perilaku yang diharapkan muncul merupakan upaya memandu guru untuk menerjemahkan esensi capaian pembelajaran PAUD. Tiap elemen CP dirumuskan pemahaman konseptualnya dan contoh perilaku-perilaku anak yang menunjukkan ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Satuan pendidikan dapat menggunakan perilaku yang diharapkan muncul ini dan mengolahnya menjadi tujuan pembelajaran yang dikontekskan sesuai karakteristik satuan dan anak, serta menambahkan sendiri perilaku-perilaku yang teramati pada anak yang menunjukkan ketercapaian CP. Perilaku tersebut dapat dijadikan narasi awal dari tiap elemen CP. Jadi ini ya perilaku yang diharapkan itu untuk menuliskan narasinya. Apa bedanya sih portofolio di Kurtila sama di kurikulum Merdeka atau kurikulum sekolah penggerak? Persamaannya itu portofolio itu sama, semua itu adalah kumpulan portofolio anak, kumpulan hasil kerja, hasil kegiatan belajar anak. Persamaannya seperti itu. Perubahannya adalah jumlah kumpulan portofolio anak lebih sedikit. Tidak harus ada data setiap hari. Deskripsi narasi lebih berkualitas, memilih satu instrumen yang paling cocok dalam satu hari. Deskripsi dapat beragam, tidak harus menyoroti hal yang sama antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi apa itu namanya, perubahan di portofolio Kurtila ke kurikulum Merdeka itu adalah ini. Nah, itu Yanda dan Bunda semuanya sharing saya tentang pelaporan capaian pembelajaran. Jadi akhirnya assessment itu sudah saya bahas semua ya siklusnya ya, mulai dari pengumpulan data dan pengolahan data yang sudah saya upload kontennya 2 hari yang lalu dan hari ini tentang pelaporannya. Nah, semoga bermanfaat bagi panjenengan semua karena sebentar lagi kita akan mengeluarkan rapotnya anak. Nah, semoga panjenengan semua terbantu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, apabila materi atau konten saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi ya, karena berbagi itu indah. Oke, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah kemarin saya sudah ditagih nih di email. Bunda katanya mau berbagi profil pelajar Pancasila imajinasiku karena saya upek-upek YouTube Bunda itu hanya 3, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, dan bermain bekerja sama. Oke, setelah ini ya saya akan mengajak panjenengan semua atau saya sharingkan tentang bagaimana menyusun proyek untuk imajinasiku. Semangat untuk kita semua, dadah.